Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pancasila 4. Di sini kami ingin menjelaskan tentang industri revolusi 4.0 yang dimana anggotanya yaitu pertama saya Juwanto Agung Saputro, terus yang kedua Givari Muhammad, tiga Muhammad Izzatito Rahman, keempat Sukma Putra Pangayom, kelima Muhammad Syahrul Nizam Azlani, keenam Huse Hari Putra, ketujuh Alifah Miftahul Rahmah, ke-8 Jona Maifan Friendo Saragi. Selanjutnya, berikut tema materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian revolusi industri, kedua sejarah revolusi industri, yang ketiga konsep revolusi industri 4.0, yang keempat tantangan atau peluang atau dampak revolusi industri 4.0, yang kelima peran atau tuntutan mahasiswa dalam revolusi industri 4.0, yang keenam tantangan Pancasila menghadapi revolusi industri 4.0, 7 studi kasus, yang ke-8 kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama di sini saya sendiri ingin menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar secara cepat dan juga radikal yang mempengaruhi kehidupan corak manusia yang sering disebut dengan revolusi. Istilah dari revolusi digunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem di dalam pemerintahan. Namun, revolusi industri di Inggris pada hakikatnya adalah perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan menggunakan tenaga mesin, kemudian digantikan dengan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia, kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang yang dapat dihasilkan dan dapat berjumlah banyak dengan waktu yang signifikan, yaitu dengan singkat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya saya Givari akan menjelaskan tentang sejarah revolusi industri. Ya, dari gambar yang ada bisa diketahui bahwa timelinenya revolusi industri dimulai dari 1784, industri 1.0, mekanisasi, steam power, weaving loom, lalu 1870 yang industri 2.0 ya dicirikan dengan produksi massal, lalu 1969 industri 3.0 hingga sampai sekarang sudah berganti ke industri 4.0. Nah, selain ini pada tahun 2016 juga mulai ada peralihan dipelopori oleh Jepang, yakni adalah Society 5.0 gitu. Ya, lanjut. Nah, untuk Industrial Revolution 1.0 ini dicirikan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Lalu ditemukanlah ditemukanlah kereta dengan mesin uap untuk mengangkut hasil-hasil pertanian saat itu. Nah, lalu makin kesini mulai berkembang, akhirnya muncullah Industrial Revolution 2.0 yang dicirikan dengan penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison. Lalu munculnya pembangkit listrik dan motor pembakaran atau combustion chamber. Nah, untuk Industrial Revolution 3.0 ini dicirikan dengan kata lain atau revolusi digital. Ini dicirikan dengan kemunculan teknologi digital dan internet, yakni maraknya penggunaan otomasi dan komputasi pada pabrik seperti robot. Jadi produksi di pabrik itu mulai dilakukan menggunakan robot. Dimulai dari 1969 sampai 2010. Lanjut. Dan yang terakhir Industrial Revolution 4.0. Ini dimulai dari 2010 sampai sekarang. Ini menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Seperti ada big data, AI, IoT, seperti itu. Ya, silakan lanjut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Yang pertama, konsep dari revolusi industri 4.0 sendiri ini merupakan kolaborasi antara teknologi cyber dan otomatisasi, di mana dalam penerapannya itu sistemnya dilakukan serba otomatis
dan tanpa memerlukan teknologi manusia sehingga lebih efisien tenaga. Kemudian dari prinsipnya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada interkoneksi, yang kedua ada transparansi informasi, yang ketiga ada bantuan teknis, yang keempat ada pengambilan keputusan. Kemudian ada 9 macam komponen revolusi industri 4.0. Yang pertama ada autonomous robots, yang kedua ada simulasi, yang ketiga sistem integrasi, yang keempat ada Internet of Things, yang kelima cyber security, selanjutnya yang keenam adalah cloud computing, yang ketujuh additive manufacturing, dan yang ke-8 augmented reality, dan yang ke-9 adalah kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tantangan yang harus dihadapi pada revolusi industri 4.0. Berikut adalah tantangan yang harus dihadapi pada saat revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua adalah keandalan dan stabilitas mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. 4, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Dan yang kelima adalah hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Next. Sedangkan untuk peluang bisnis di tengah revolusi industri, yang pertama adalah cloud hosting, yang kedua online marketing, yang ketiga on-demand service, yang keempat bisnis online, dan finance teknologi. Next. Dampak revolusi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial dari adanya revolusi industri adalah penggantian peran manusia dalam proses industri dengan teknologi dan juga mesin. Dengan berkurangnya peran manusia, maka banyak yang kehilangan pekerjaan karena adanya revolusi industri ini. Sedangkan dampak ekonomi, dengan adanya revolusi industri, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan revolusi industri ke dalam perusahaannya. Dengan penanaman modal berlebihan pada teknologi dapat menghasilkan keuntungan ekonomi untuk perusahaan tersebut. Selain itu, dengan adanya teknologi dan mesin baru juga dapat memberikan kerugian dan investasi teknologi sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan atau tuntutan mahasiswa dalam revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, peran manusia paling dibutuhkan karena mereka adalah ujung tombak perubahan yang peduli terhadap bangsa maupun daerahnya. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat merubah dunia. Begitulah kutipan dari salah satu pemimpin kita, yaitu Soekarno. Oleh karena itu, mahasiswa sangat berperan penting di era revolusi industri 4.0 ini. Mahasiswa sebagai pilar dari kaum muda sekaligus generasi pencetus harus menaruh perhatian lebih terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Mahasiswa juga diharapkan dapat berperan aktif, bisa dilakukan dengan cara memperkaya literasi dan melakukan penelitian mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelumnya, agar inovasi dan kreativitas dapat tercipta. Seorang mahasiswa mutlak menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang artinya peka terhadap hal-hal baru dan selalu mengasah keterampilannya sesuai dengan kebutuhan saat ini, agar dapat beradaptasi dan berkembang dengan baik dalam menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0. Hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk ikut berperan dalam era revolusi ini adalah dengan cara mengembangkan pola pikir kritis dan tidak mudah tergerus dalam pengaruh yang negatif. Sebagai mahasiswa yang sadar akan dunia digital, alangkah baiknya apabila mahasiswa memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai seberapa pentingnya dan seberapa besar manfaat dari perkembangan teknologi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjajah oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah tantangan Pancasila dalam menghadapi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru pada Pancasila, karena Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan juga aktual.
Walau era yang kini berganti, Pancasila harus selalu hidup di segala zaman, seperti yang telah dilewati di tahun-tahun sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari gadget dan kurangnya kesadaran akan pentingnya makna dari Pancasila. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mengubah cara pandang dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan iptek itu sendiri menjadi media yang menanamkan nilai Pancasila di era revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi tantangan ini, maka Pancasila merupakan jawaban dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Selanjutnya akan saya bahas mengenai studi kasus permasalahan-permasalahan yang ada dari revolusi industri 4.0 menurut sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu adalah kesetaraan gender di dunia kerja. Menurut saya, pengalaman saya pribadi, ketika saya magang dan melamar pekerjaan itu, engineer wanita selalu diremehkan. Yang katanya seorang wanita tidak bisa menjadi engineer yang baik. Wanita tidak boleh mengoperasikan peralatan atau instrumen kerja. Padahal semua berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan diberlakukan secara adil saat bekerja. Sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua yaitu penyalahgunaan big data untuk kepentingan suatu golongan maupun pribadi. Di perusahaan-perusahaan besar, big data ini merupakan sekumpulan data privasi yang bersifat sangat krusial. Namun tak jarang perusahaan-perusahaan ini lalai dalam melindungi data-data pribadi mereka. Akan rawan terjadi hacking, terus penjualan data pribadi di situs-situs dark web, dan semacamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua yang mengharuskan kita untuk menjaga adab atau perilaku kita. Yang ketiga yaitu akses internet di Indonesia yang masih kurang merata. Nah, hingga sampai sekarang ini, akses internet di Indonesia masih sangat minim. Pernah saya mencoba membandingkan kecepatan internet di rumah saya dengan teman saya yang ada di Kanada. Nah, kecepatan internet rata-rata di rumah saya itu hanya berkisar 15 MB per second, sedangkan kecepatan internet teman saya mencapai 380 MB per second, atau setara dengan kurang lebih 25 kali lipat lebih cepat dibanding internet di Indonesia. Menurut saya, hal ini tidak sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya kita dapat melihat bahwa belum adanya keadilan yang merata bagi rakyat Indonesia. Lanjut. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami kali ini, yaitu revolusi industri 4.0 adalah sistem atau industri perekonomian yang mulai diterapkan beberapa waktu lalu, di mana mengedepankan otomatisasi. Jadi pada dasarnya itu revolusi industri itu berkembang itu mulai dari yang pertama itu revolusi industri 1.0 yang mengandalkan sistem produksi tenaga uap sampai akhirnya revolusi industri 4.0 yang sekarang itu yang merupakan kolaborasi, otomatisasi, dan teknologi serta internet. Adapun komponen revolusi industri 4.0 ini lebih kurangnya itu mencakup sistem dan basis data, cybersecurity, dan komponen-komponen lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Revolusi industri juga memiliki beberapa tantangan. Walaupun ada tantangannya, tapi revolusi industri 4.0 yang sekarang ini juga memiliki manfaat. Yang terutama yang paling menonjol itu adalah dalam membuka peluang bisnis. Tapi dampak negatifnya itu, kalau kita lihat dengan baik itu sebenarnya juga fatal, karena yang paling fatal itu adalah dapat digantikannya pekerjaan manusia oleh mesin-mesin industri, serta biaya pelaksanaan sistem otomatisasi ini juga sangat besar. Jadi, kalau tidak disaring dampak negatifnya itu ada kemungkinan di masa depan nanti manusia itu tidak bekerja lagi atau akan pastinya banyak pengangguran karena pekerjaan manusia itu sudah banyak digantikan oleh mesin-mesin industri yang semakin hari itu semakin berkembang.
Jadi peran kita itu sebagai mahasiswa yang merupakan penerus bangsa ini, yang paling utama itu adalah berperan aktif dalam perkembangan revolusi industri ini 4.0, tetapi peran kita juga adalah menyaring dampak negatifnya. Dalam hal ini juga termasuk bahwa faktanya itu revolusi industri 4.0 ini adalah tantangan besar bagi ideologi kita, yaitu Pancasila, di mana Pancasila dituntut untuk tetap eksis walaupun situasi perkembangan revolusi industri 4.0 ini. Jadi revolusi industri 4.0 ini pada intinya harus dapat diambil dampak positifnya dan disaring dampak negatifnya, terutama itu bagi ideologi negara kita, karena ideologi negara kita Pancasila itu secara singkatnya bisa dikatakan sebagai nafas negara ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatian teman-teman dan penonton sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih.